Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang baik. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita bisa melakukan aktivitas yang terbaik sehingga apa yang kita lakukan itu bisa memberi manfaat bagi diri kita di dunia wal akhirah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang harta simpanan yang paling berharga di antara sekian banyak harta simpanan yang kita miliki. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir, yang kedua hati yang selalu bersyukur, dan yang ketiga istri salihah yang mendukung suaminya untuk memperkokoh iman dan beramal soleh untuk kepentingan akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan karena kemarin ada sedikit gangguan di jaringan internet yang ada di rumah saya sehingga terputus di tengah jalan. Meskipun beberapa jamaah sudah menghubungi saya agar hari ini saya berbicara tentang persoalan nuzul Quran, saya tetap akan melanjutkan apa yang masih belum selesai sambil nanti kita bisa cerita banyak tentang nuzul Quran yang tidak secara khusus kita berbicara tentang masalah itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ketika kita bicara tentang lisan yang berzikir, nah, sebenarnya sederhana kalau kita mau menjelaskan. Lisan itu adalah sesuatu yang bisa kita pakai sebagai alat untuk mengingat Allah. Tetapi aktivitas lisan itu sebenarnya akan memberi makna pada diri kita kalau semua itu kita gerakkan dari hati kita, dari lubuk hati yang paling dalam. Semakin kita itu bisa menggerakkan lisan kita dari hati kita, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Karena tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan kata hati itu sebenarnya tidak membuat kita nyaman. Apapun tindakan itu. Termasuk yang saya ceritakan kemarin tentang kebohongan. Orang berbohong itu sebenarnya menyiksa diri sendiri karena orang yang berbohong itu tidak akan tenang. Minimal takut ketahuan. Sementara orang yang jujur, dia akan selalu tenang karena apa? Apa yang dia lakukan itu selaras dengan kata hatinya. Karena kata hati itu selalu berpihak pada kejujuran. Demikian juga kalau kita itu bicara secara serius, sebenarnya hati kita itu berpihak pada kebenaran, pada kebaikan, sehingga setiap perilaku kita yang berseberangan dengan nilai kebenaran dan kebaikan, atau dalam bahasa yang sederhana, tindakan kita yang salah, tindakan kita yang tidak baik, itu akan melawan kata hati kita sehingga kita merasa tidak nyaman ketika kita melakukan tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Kita akan selalu bersembunyi dan selalu ingin tidak menampakkan keburukan-keburukan yang kita miliki ketika kita bertindak. Ya, apapun tindakan kita itu. Ketika kita itu mau berbohong, kita selalu ingin mencari celah bagaimana kebohongan kita itu tidak akan diketahui orang. Orang mencuri itu akan mencoba untuk mencari celah agar tindakannya itu tidak diketahui orang. Koruptor pun diam-diam. Koruptor itu menjadi tidak diam-diam karena temannya banyak, karena korupsi itu sudah dilakukan secara kolektif, yang istilah sekarang disebut dengan korupsi berjamaah. Meskipun istilah itu menjadi tidak pas itu sebenarnya kalau dikatakan. Tapi karena mereka itu banyak temannya, mereka merasa nyaman saja, tetapi apa yang dikatakan nyaman itu sebenarnya tidak betul-betul nyaman karena hati mereka itu sebenarnya berontak. Apalagi ketika ketahuan, nah baru orang akan
kesulitan untuk menyembunyikan sesuatu yang telah mereka lakukan, sehingga mereka berusaha untuk berkelit dan bahkan melakukan pembelaan yang bermacam-macam. Bebas di dunia itu gampang, karena kalau bahasa Jawanya kabeh iso dirembuk lah gitu. Karena yang mengadili juga manusia, dan manusia-manusia yang mengadili pun masih ada kemungkinan untuk tidak berbuat sesuatu selaras dengan kata hatinya. Ya, kita tidak perlu menuduh, tetapi faktanya memang selalu bisa begitu, bahwa setiap proses peradilan di dunia itu kan masih memungkinkan ada sesuatu yang salah, karena apa? Yang mengadili pun manusia. Proses peradilan apapun, termasuk saya ketika ditanya, mungkin nggak Pak proses peradilan dalam pemilihan umum itu salah? Ya, kemungkinan itu selalu ada, meskipun kita tidak harus menuduh, tapi kemungkinan itu tetap ada. Karena apa? Selalu ada kemungkinan orang untuk berbuat curang, termasuk ketika kita bicara lisan kita, selalu ada kemungkinan kita itu berbohong dengan lisan kita, dan pada saat kebohongan itu terjadi, sebenarnya kita sedang tidak berzikir kepada Allah. Sebab ketika kita berzikir kepada Allah, maka kita akan selalu jujur mengatakan sesuatu sesuai dengan kata hati kita. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang sangat populer, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 152. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau bahasa gampangnya, Allah itu meminta kepada diri kita, kamu semua orang-orang yang beriman, ayo ingat pada diriku. Maksudnya, ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu ingat padaku, pasti niscaya aku akan mengingatmu. Ini janji Allah. Jadi setiap orang yang mau mengingat Allah, kita diberi janji oleh Allah, Allah akan mengingat kita. Semakin kita mengingat Allah, semakin mungkin Allah mengingat kita. Dan kalau Allah mengingat kita, insya Allah apapun yang terjadi itu akan selalu baik, karena apa? Allah menjaga diri kita. Demikian juga washkuruli, bersyukurlah kamu pada diriku, wala takfurun, dan jangan sampai kamu bersikap kufur dengan cara mengingkari nikmat-nikmat yang telah kuberikan padamu. Ini juga peringatan, karena sikap syukur itu tidak mudah. Yang banyak itu adalah sikap kufur. Orang sulit berterima kasih terhadap Allah atas pemberian yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya, sehingga banyak orang yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Apa saja kurang iki, kurang kui, kurang kai, kurang semene, kurang semono, dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian membuat kita resah. Ketika kita itu mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, kita akan merasa puas. Dan kepuasan itulah yang akan mengakibatkan kita bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu terletak pada ketika kita mau bersikap qanaah, nerimo ing pandum dalam bahasa Jawa. Cobalah ingat ya, ketika kita punya sedikit harta, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita sehat, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita berkesempatan untuk berbuat baik, ucapkan alhamdulillah. Itu yang membuat hati kita nyaman. Tetapi ketika kita itu tidak mau bersyukur, apapun yang diberikan Allah pada diri kita selalu kita rasakan kurang. Dan merasa kurang itu meresahkan diri kita sendiri. Artinya kita akan menyiksa diri kita sendiri, karena kita merasa selalu ada yang kurang pada diri kita. Kurang ini dan kurang itu. Yang perempuan merasa kurang cantik sehingga beli alat-alat kosmetik yang mahal-mahal untuk mempercantik dirinya, pergi ke salon, macam-macam itu. Bahkan ya dari yang paling sederhana, kuku pun dirawat dengan perawatan dengan biaya yang tinggi, alis dirawat dengan biaya yang tinggi, bahkan ya apapun itu, mata, bulu mata, kulit, apa saja dirawat dengan biaya tinggi. Karena apa? Orang resah dan gelisah dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Coba kita bersyukur itu. Sudahlah, apa yang ada kita syukuri, kita sikapi dengan sikap legowo. Itu yang membuat kita nyaman. Orang tidak akan resah dan gelisah, karena pemberian Allah itu pasti oleh Allah sudah dihitung. Tinggal kita itu bersikap syukur. Dan semua itu kita jalani secara natural, secara alami. Gak usah ngoyo. Artinya apa? Gak usah mengada-ada.
ada. Kulitnya hitam cari pemutih, kebanyakan pemutih malah kulitnya rusak. Dan macam-macam itu. Kurang gemuk cari obat penggemuk, begitu terlalu gemuk resah sendiri. Terlalu gemuk cari obat pengurus, setelah kurus malah resah sendiri. Dan masih banyak lagi hal yang membuat kita itu resah karena apa? Sikap kita sendiri yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan ketika kita tidak bersyukur terhadap Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sebenarnya kita tidak sedang mengingat Allah. Sebab kalau kita ingat Allah, Allah itu selalu memberikan sesuatu yang terbaik, dan kita sikapi dengan sikap positif, insya Allah semuanya akan membuat kita tenang. Rasulullah di dalam sebuah riwayat dinyatakan mengucapkan sebuah hadis qudsi, firman Allah yang disebut oleh Rasulullah itu bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari ada pada juz 9 halaman 148. Hadisnya hadis nomor 7405. Sementara pada Sahih Muslim bisa kita lacak pada juz 8 halaman 622. Hadisnya nomor 6981, dan hadis ini berasal dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu dinyatakan yaqulullah ta'ala, Rasulullah itu menyebut firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah itu? Disebutkan di sini, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana mahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jadi dinyatakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di sebuah perkumpulan, aku pun akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan-kumpulan yang ada itu. Ada di dalam syarahnya dikatakan kumpulan, maksudnya kumpulan malaikat. Ya. Jadi kalau orang-orang itu menyebutnya sendiri ketika berzikir, ya Allah, langsung mengingat orang yang mengingatnya. Tapi kalau menyebutnya bersama-sama, Allah akan menyebutnya lebih baik daripada apa yang mereka sebut di dalam kumpulan itu, karena Allah menyertakan malaikat-malaikat untuk mengamini apa yang mereka ucapkan. Apalagi ketika mereka berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan Allah, karena malaikat pun ikut mengamini dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ini syarah hadis yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah itu akan menjadikan seorang hamba itu akan senantiasa diingat Allah oleh Allah. Diingat Allah itu janji Allah. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, Allah berjanji akan mengingat diri kita. Dan kalau Allah itu mau mengingat diri kita, tentu saja Allah akan berikan kepada diri kita berbagai macam kenikmatan kepada diri kita. Karunia-Nya akan diberikan pada diri kita, rahmat-Nya akan diberikan pada diri kita. Termasuk di dalamnya hidayah, taufik, inayah, ma'unah, dan segala macam kebaikan yang pada akhirnya akan memberikan nilai kebaikan pada diri kita. Maka dikatakan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah akan membuat hati orang itu akan terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari godaan setan, sehingga apapun yang ada di dalam hatinya itu selalu memunculkan sesuatu yang baik. Nah, dikatakan di dalam bahasa yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan bahwa berzikir itu bagaikan benteng yang kokoh yang bisa membentengi seseorang dari musuhnya. Sementara musuh kita yang sebenarnya itu cuma satu, setan. Dengan berbagai macam bujuk rayunya yang bisa membuat kita terkesima dan tergelincir. Dan kala itu kemudian kita harus menjaga diri untuk tidak terjaga, untuk tidak tergoda dan selalu terjaga dari godaan setan dengan cara apa? Zikrullah, mengingat Allah. Sederhana sekali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, lisan yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, membuat hati orang itu selalu akan jadi hati yang bersih. Ini hati yang bening, yang dalam bahasa agama sering disebut dengan suci. Dan insya Allah orang itu akan diberikan Allah untuk menjalankan syariat Allah sebagaimana yang juga disebutkan di dalam sebuah hadis. Itu dikatakan begini,
Ada seorang laki-laki yang tidak disebut namanya, itu berkata begini, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya, fa'anbi' minha bi syai'in atasyabbatu bi." Qala, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Nah, laki-laki itu mengucapkan sesuatu kepada Rasulullah dengan ucapan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang saya ketahui. Nah, saya minta beritahukan kepada kami sesuatu yang ketika kau beritahukan sesuatu itu kepada kami, kami bisa berpegang teguh kepada apa yang kau beritahukan kepada kami itu." Nah, atas permintaan itu kemudian Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Sabdanya sederhana, "Hendaklah lidahmu senantiasa basah." Artinya selalu berzikir kepada Allah. Jadi resepnya cuma satu, zikrullah. Itu aja. Jadi kalau Anda itu mau mengingat Allah, insya Allah itu semua yang disyariatkan oleh Allah itu akan dengan mudah kita lakukan, sehingga kita bukan hanya ingin taat pada Allah, tetapi menikmati perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang semuanya itu wujud, merupakan perwujudan dari keinginan kita untuk menjalankan syariat Allah. Ya. Jadi ibadah itu kalau sudah dinikmati itu menjadi enak. Karena apa? Yang terjadi itu adalah pertemuan antara kita Allah, karena kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita, dan dalam cinta itu ada keridhaan orang untuk datang hadir kepada Allah, dan Allah pun ridho. Sehingga dikatakan dalam bahasa yang sederhana menjadi radiyatan mardiyah. Yang beribadah ridho, yang diibadahi juga ridho. Yang meminta ridho, yang dimintai ridho. Kalau orang meminta sesuatu kepada yang dimintai, sama-sama ridho, insya Allah permintaan pun akan diberikan oleh siapapun yang diminta. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah dan ibadah kita itu kita laksanakan dengan ridho, insya Allah Allah pun ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, di dalam hadis ini dikatakan ketika ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang banyak. Syariat Islam itu ketentuannya banyak. Tentu saja kita pun akan punya kesulitan yang sama untuk memahami dan apalagi mengamalkan. Oleh karena itu orang yang datang kepada Rasulullah itu minta satu kuncinya. Miftahnya apa? Kuncinya apa? Key-nya apa? What is the key? Apa kuncinya? Rasulullah kemudian menjawab, kuncinya adalah lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana sekali. Jadilah orang yang selalu berzikir dengan lisan Anda, sehingga apapun yang Anda katakan itu membuat Anda dengan mudah melaksanakan syariat Allah, karena Anda terbimbing oleh Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah, itu dijamin oleh Allah. Allah akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Lisan yang senantiasa berzikir, yang selalu berzikir kepada Allah, akan diangkat derajatnya dan akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Karena ketika seseorang itu mengucapkan misalnya Subhanallah, akan dituliskan untuknya pahala yang banyak. Bahkan digambarkan di dalam sebuah hadis akan dituliskan untuknya 220 derajat. 20 derajat apa saja akan digugurkan darinya 20 dosa, dan akan dituliskan untuknya 20 kebaikan dari Allah. Nah, jumlah-jumlah yang seperti ini tidak harus kita pahami secara letterlek, secara harfiah. Ini adalah sesuatu yang mengisyaratkan banyaknya kenikmatan yang akan diberikan Allah pada diri kita. Nah, sehingga lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, misalnya akan ditanamkan untuknya pohon-pohon di surga. Ini metafor yang seringkali diucapkan oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah itu bercerita bahwa dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di langit yang 7. Orang bertanya, pertemuannya seperti apa? Ya nggak usah lah kita bahas. Mungkin itu pertemuan yang bersifat spiritual,
Atau mungkin itu pertemuan-pertemuan fisik yang karena kekuasaan Allah bisa saja terjadi. Tapi kita nggak usah berdebat tentang masalah ini karena ini kebenaran yang datang dari Allah yang diucapkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan saya ketika melakukan Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan kepada dirinya sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sendiri. Dia mengatakan, laki itu Ibrahim lailata usriyabi faqala ya Muhammad akri ummataka min lissalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, diceritakan di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku di Isra Mi'rajkan. Kemudian Nabi Ibrahim dikatakan ngomong sama Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Nah, dikatakan oleh Rasulullah, Nabi Ibrahim berkata begini, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu yang disebut oleh Ibrahim itu dikatakan tanahnya datar. Jadi tidak berkelok, tidak gerunjal-gerunjal dalam bahasa Jawa. Semua itu datar, artinya itu menggambarkan betapa enaknya di surga. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menarik. Tanamannya adalah kalimat Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha besar. Inilah riwayat yang bisa kita baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pada juz 5 halaman 510, hadisnya nomor 3462. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kita bisa memahami lisan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, pada hakikatnya ia itu sedang menanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman di surga itu untuk dirinya sendiri. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah itu dijamin oleh Allah akan dijaga untuk mengucapkan sesuatu yang selalu akan menjadi baik ucapannya dan tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang buruk, sehingga ia akan jauh dari ucapan-ucapan yang akan mendapatkan azab dari Allah. Dia tidak pernah berghibah, apalagi memfitnah, jauh dari kedustaan dan mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya dikatakan. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan bahagian dan ketenangan serta ketentraman baginya. Ini yang selaras dengan firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi ucapan zikir itu sederhana dan yang sering diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu menurut riwayat yang saya baca adalah kalimat Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang seringkali diucapkan oleh para ulama, para ustadz, para mubalik ya, dalam membimbing para jamaahnya untuk berzikir. Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, juga membimbing dengan zikir seperti ini. Dan indah sekali kalau kita ucapkan dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada keterpaksaan, karena semua kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang selaras dengan kata hati kita. Yang kita coba ucapkan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cobalah kita ucapkan. Hati kita yang sudah resah, gelisah, gundah, dan cemas, insya Allah akan jadi tenang dengan ucapan ini kalau kita ucapkan dengan ucapan yang betul-betul selaras dengan kata hati kita. Coba kita ucapkan. Sedang marah, ucapkan
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak harus berkali-kali juga tidak apa-apa. Ucapkan semuanya itu dengan nyaman, dengan tenang, nggak usah terpaksa. Semua natural aja, insya Allah semua akan membuat hati kita tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lagi mari kita berlatih untuk mengucapkan sesuatu yang baik, dan itu adalah salah satu wujud zikrullah, mengingat Allah dengan lisan kita. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur itu adalah hati yang selalu mengakui semua nikmat yang ada, yang telah kita terima itu semua berasal dari Allah. Dan syukur yang terbaik itu adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika Allah itu beri kenikmatan, kita senantiasa berpikir, apa jawaban saya di hadapan Allah? Apa yang harus saya jawab di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang setelah saya peroleh itu? Kalau saya sudah dapat nikmat seperti ini, terus ngopo, terus piye? Sebelum kita gunakan kenikmatan itu, kita berpikir, kita merenung, apa yang bisa saya gunakan dalam rangka untuk membalas cinta Allah pada diriku, sehingga kerinduanku terhadap Allah bisa terobati dengan cara menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya. Nah, bahkan para ulama mengatakan hati yang bersyukur pada Allah adalah hati yang senantiasa bersikap qanaah. Qanaah itu apa? Dalam bahasa Jawa, nerimo ing pandum, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah dengan puas. Apa yang diberikan pada Allah, oleh Allah pada diri kita, apa yang kita berikan pada Allah itu adalah ungkapan-ungkapan untuk terima kasih. Sehingga ucapan kita kepada Allah itu selalu alhamdulillah. Jadi kita diberi, kita pun memberi. Dalam arti begini, kalau kita pernah diberi, jadilah orang yang berpikir untuk memberi yang terbaik pada orang yang telah memberi diri kita. Nah, kalau kita diberi oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, berpikirlah untuk mengembalikan pemberian Allah itu dengan sikap syukur. Hati yang selalu bersyukur pada Allah itu tidak pernah akan tidak puas dengan pemberian Allah. Karena apa? Apapun yang diberikan oleh Allah itu akan kita sikapi dengan sikap positif. Lisan kita yang berucap alhamdulillah itu bukti bahwa kita betul-betul ingin membuktikan bahwa apapun yang diberikan Allah itu benar-benar kita terima dengan sikap syukur. Maka Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat suka pada hambanya yang mau mengucapkan tahmid, ucapannya alhamdulillah sesudah makan dan minum. Jadi kalau sudah makan dan minum, ucapkan alhamdulillah. Itu bukti syukur. Nah, ini sabda Rasulullah yang bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Muslim, ya. Riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an pada juz 8 halaman 87, hadisnya nomor 7108. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, hati yang bersyukur itu senantiasa hanya berharap agar mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan sikap syukurnya itu. Dia akan selalu mengharap yang terbaik dari Allah dengan tindakan-tindakan yang baik untuk menunjukkan bahwa betul-betul dia berterima kasih pada Allah atas pemberian yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Orang yang hatinya bersyukur itu akan takut terhadap Allah. Orang yang hatinya bersyukur itu punya harapan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan sikap tawakal. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hatinya senantiasa hanya berharap pada Allah. Sehingga akhirnya ia pun selalu bisa mencintai sesuatu karena Allah. Kalaupun dia mencintai sesuatu juga karena Allah. Keinginannya hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Dia sama sekali tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia. Ia sama sekali tidak mengharapkan kehidupan dunia. Tidak ada masalahnya karena semua amal solehnya itu dia lakukan dalam rangka hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, inilah ya saya jelaskan tentang hati yang bersyukur. Yang ketiga, ini sederhana. Harta simpanan yang terbaik di antara yang baik dari seluruh harta simpanan yang kita miliki itu adalah istri salihah. Ini nasihat untuk para suami, istri yang salihah. Istri yang mau membantu diri suami
untuk taat kepada Allah. Dan itulah seindah-indah perhiasan dunia sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya. Rasulullah itu mengatakan begini, ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Ini yang dikatakan Rasulullah pada kita semua yang bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Amr bin As. Di dalam kitab Sahih Muslim ada dalam juz 4 halaman 178, hadisnya hadis nomor 1716. Nah, kenapa istri yang salihah? Istri yang salihah itu adalah seorang istri yang senantiasa hanya berpikir bagaimana untuk taat, untuk patuh kepada Allah. Itu aja. Sehingga kepatuhan seorang istri pada suaminya itu dilakukan dalam rangka untuk patuh kepada Allah. Karena itu, istri yang salihah akan selalu berusaha memotivasi dan membersamai suaminya untuk beramal soleh dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga seorang istri yang salihah itu akan berpotensi untuk membersamai suaminya meraih surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah ditemui oleh seorang wanita yang pada waktu itu ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia sampaikan kepada Rasulullah. Karena dia punya sesuatu yang dia butuhkan dari Rasulullah. Wanita itu bertanya kepada Rasulullah begini, "Ya Rasulullah, saya itu punya sesuatu yang saya butuhkan. Apa yang bisa kau berikan kepada diri saya?" Ternyata Rasulullah itu bersabda kepada wanita itu. Sabdanya justru bertanya, "Apa kamu punya suami?" Nah, ditanya begitu wanita itu menjawab gini, "Ya punya ya Rasulullah." Nah, atas jawaban itu Rasulullah bertanya lagi, "Apa sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana kamu bersikap terhadap suamimu?" Nah, wanita itu menjawab gini, "Aku senantiasa bersungguh-sungguh untuk taat pada suamiku, kecuali ketika aku sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya ya Rasulullah." Nah, atas jawaban itu Rasulullah pun bersabda, "Fa'udhuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Lihatlah olehmu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Ini hadis yang ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis yang berasal dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, juz 4 halaman 341, hadisnya nomor 19025. Nah, ketika Rasulullah berkata, "Fa'udhuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruk." Ini ungkapan yang penuh makna. Wanita yang datang padaku, lihat bagaimana kamu di mata suamimu. Karena apa? Karena suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Artinya surga bagimu itu bergantung pada suamimu. Istri yang senantiasa berpikir bagaimana ia berusaha menaati suaminya karena Allah, dia taat dalam kebaikan dan membantu suaminya untuk taat pada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu. Karena Rasulullah menyebut tentang suami istri yang apabila suaminya itu ingin beramal soleh, istrinya mendukung. Ketika suaminya mau berbuat maksiat, istrinya mencegah. Termasuk ilustrasi yang digambarkan Rasulullah itu, ketika istrinya ingin sholat, suaminya ingin juga sholat. Ketika suaminya itu ingin sholat, istrinya juga ingin sholat. Artinya apa? Ada kebersamaan untuk taat pada Allah. Ketika suaminya ingin bersedekah, istrinya mendukung. Ketika suaminya ingin beramal soleh dalam bentuk apapun, istri mendukung. Begitu suaminya mau berbuat sesuatu yang tidak baik, istrinya langsung mencegah. Itu istri yang salihah. Akan di dalam sebuah sabdanya begini, Rasulullah mengatakan, "Rahimallahu rajulan qama min laili fa shalla wa aqadha imra'atahu fa shallat. Fa in abat rasya fi wajhihal ma'. Rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa aqadat zawjaha fa shalla. Fa in aba rasyat fi wajhihil ma'." Nah, Rasulullah mengatakan, "Rahimallahu rajulan." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama min laili, yang bangun di waktu malam. Jadi rahmat Allah akan diberikan pada seorang laki-laki yang mau bangun di waktu malam. Lalu laki-laki itu melaksanakan sholat malam. Dan ketika dia melaksanakan sholat malam, ia bangunkan istrinya.
Dan istrinya pun juga melaksanakan sholat karena diajak suaminya. Kalau istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air ke wajah istrinya itu sehingga istrinya itu mau bangun dan melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah juga mengatakan semoga Allah juga merahmati seorang perempuan yang bangun di waktu malam lalu ia melaksanakan sholat dan ia pun juga membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Lalu sang suami juga melaksanakan sholat atas ajakan istrinya itu. Dan bila suaminya enggan atau tidak mau melaksanakannya, ia pun membersihkan air ke wajah suaminya dengan lembut seperti yang juga dilakukan oleh suaminya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, juz 2 halaman 361, hadisnya hadis nomor 1336. Nah, indah sekali. Jadi Allah akan merahmati suami istri yang saling membantu untuk bangun melakati Allah dalam rangka untuk beribadah. Istrinya dan suaminya sama-sama punya kebersamaan di dalam taat kepada Allah. Karena itu, sekali lagi, mari jadilah suami dan istri yang saling membantu taat kepada Allah. Jaga lisan kita untuk selalu basah dengan zikrullah dan penuhi hati kita dengan sikap syukur kepada Allah, sehingga begitu kita punya istri atau punya suami, insya Allah kita pun akan selamat fit dunya wal akhirah dan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi kajian yang kemarin terpotong. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.